Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya Pendeta Veralina Lahiwu kembali menjumpai saudara semua lewat media YouTube ini. Kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masih Injili di Minahasa dari tanggal 9 Juli sampai 15 Juli 2023. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan juga tulislah komentar-komentar yang membangun, yang positif, yang baik. Dan jangan lupa untuk membagikan video khotbah ini, sehingga pun ada banyak orang yang merasa diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita akan membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah sabda firman Tuhan ini memberkati kami, memotivasi kehidupan kami, supaya kami benar-benar memahami akan arti ucapan syukur. Bersyukur atas berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, supaya kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar firman Tuhan ini akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau perikop, nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara, bersyukur saya boleh menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara lewat media ini, media YouTube Pendeta Veralina Lahiwu. Nah, Saudara, saat ini saya akan
membagikan perenungan firman Tuhan dalam bacaan yang kita baca dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai 14. Saudaraku, kitab Mazmur ini adalah puji-pujian yang terdiri atas 3 bait. Yang pertama di ayat 2 sampai 5, saudara, yaitu puji-pujian kepada Allah yang mendengarkan doa dan mengampuni dosa. Yang kedua ayat 6 sampai 9, segenap bumi memuji Allah karena perbuatannya yang dahsyat. Dan bait yang ketiga ayat 10 sampai 14, yaitu puji-pujian kepada Allah yang memberkati ladang dan ternak. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Mazmur ini umat atau jemaat bersyukur karena Tuhan Allah telah mendengarkan doa mereka. Tuhan Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena saudara-saudara boleh jadi Mazmur ini disusun untuk ibadah ucapan syukur yang tertentu. Misalnya ada kemarau yang panjang membuat mereka menyadari bahwa hal itu karena hukuman atas dosa-dosa mereka, sehingga mereka meminta pengampunan, dan turunnya hujan dipandang sebagai jawaban Tuhan atas doa-doa mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mereka memberikan puji-pujian kepada Allah karena telah memberkati ladang dan ternak-ternak yang ada dengan perbuatan Tuhan Allah yang ajaib dan dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya juga dalam kehidupan kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu saudara, tema yang diangkat saat ini adalah bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Saudara, ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa orang kuat akan selalu dapat bertahan, orang yang setia akan selalu melayani, dan orang beriman akan selalu bersyukur. Amin. Saudara yang diberkati, bersyukur itu tidak akan pernah merugikan kita. Sekali lagi, bersyukur tidak akan pernah merugikan kita, saudara. Yang merugikan kita kalau kita mengeluh dan bersungut. Nah, saudara, karena bersyukur ini adalah sebuah ungkapan rasa terima kasih atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, bersyukur harus menjadi karakter orang percaya, karakter orang Kristen. Kalau bicara karakter, saudara, karakter ini adalah sifat yang ditonjolkan secara berulang-ulang atau menjadi sebuah kebiasaan, menjadi tabiat. Maka dari itu tadi saya katakan, bersyukur adalah salah satu karakter orang Kristen, orang percaya. Makanya orang Kristen itu identik dengan bersyukur, bukan bersungut, saudara. Kalau dia bersungut, dipertanyakan dia kekristenan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tapi masalahnya ada orang Kristen yang bukan bersyukur, tapi terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak bersungut, saudara. Kamari datang bawa doi 1 juta, mai tua bilang, kate cuma ini. Tuh, pai tua bilang, ngananya bersyukur. Kadang orang seperti itu, ya. Misalnya dapat bantuan beras, bilang kamari, yuk harap lemo dapat doi. Nyandak bersyukur, saudara. So dapat beras, ada dapat doi, kasih doi 1 juta, nyandak bersyukur. Cuma bilang, cuma ini, cuma begini, ada dapat cuma begini. Kadang-kadang kita seperti itu. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya mau katakan bahwa kadang orang susah untuk bersyukur atas berkat yang Tuhan so kasih dalam orang kehidupan. Sedangkan Tuhan kasih berkat, orang yang mampu bersyukur, apalagi orang dapat pergumulan, dapat masalah, dapat persoalan dalam orang kehidupan, paling kutuk so ada itu, saudara. Ya, sehingga saudaraku yang diberkati Tuhan, sebenarnya bersyukur ini hanya persoalan mau atau tidak.
Ya, hanya persoalan mau ndak orang bersyukur. Tapi ada orang yang mau bersyukur, tidak tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Bahkan sampai hari ini ketika orang diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, orang masih boleh bernafas. Ini semua kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam orang kehidupan. Jangan orang jauh ukur berkat Tuhan hanya dari berapa banyak doi yang orang dapat. Tapi waktu bangun pagi orang masih boleh menghirup udara, orang masih bisa bernafas, saudara. Itu berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya dalam Mazmur ini saudara, mengapa ada ucapan syukur? Karena pertama saudara, dicatat dalam ayat ini, di ayatnya yang ketiga, Engkau yang mendengarkan doa. Mereka menaikkan nyanyian syukur, mazmur syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mendengarkan doa mereka saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada ayat Alkitab bilang begini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Saudara, banyak orang anggap enteng berseru pada Tuhan, berdoa. Sehingga ada banyak orang Kristen malas berdoa saudara. Ni mau berdoa. Padahal doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Makanya orang kalau rajin berdoa, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia punya kehidupan spiritual, rohani yang baik dengan Tuhan saudara. Makanya jangan anggap enteng doa. Ya, banyak orang bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP, bukan kunci tangan, tutup mata berdoa, saudara. Ya, tapi pegang HP, ya, luke-luke HP, saudara. Ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang lupa mau berdoa pada Tuhan. Padahal Tuhan itu sumber segalanya dalam orang kehidupan saudara. Padahal saat kita berdoa, pada saat itu kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, apa yang kita doakan Tuhan ada dengar. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Seperti halnya Dia menjawab doa dari umat jemaat pada saat itu. Ketika mereka datang berdoa, berseru kepada Tuhan. Yang jadi persoalan kadang, orangnya nak jaga berseru kepada Tuhan saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mengapa kita bersyukur? Karena ketika kita berdoa, Dia mendengar setiap doa kita. Dan Dia menjawab atas apa yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian kedua, mengapa mereka bersyukur kepada Tuhan? Karena di sini dicatat bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Saudara, sebenarnya orang-orang Kristen ini bersyukur. Orang punya Tuhan Yesus. Amin. Orang punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia untuk menebus kita semua dari dosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Bersyukur orang punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena Yesus telah menyelamatkan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang tahu terima kasih pada Tuhan saudara. Ya, nin tahu bersyukur. Karena apa? Karena masih hidup dalam dosa saudara. Hanya dapat lihat bagus di gereja, hanya dapat lihat mantap kalau di pelayanan, di persekutuan, mar di luar sana saudara-saudara, ya, batipu, baputar bale, bapancuri, bajudi, bahugel saudara, ya, ada yang baku piara.
Ini yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hanya dapat lihat bagus kalau ada gantong stola saudara. Ya. Cuma dapat lihat bagus ketika berdiri di altar melayani. Padahal KTN ada DP 02, ada 03 saudara. Hanya dapat lihat bagus ketika ada di mimbar. Padahal hati busu. Ya, pamang ngiri hebat saudara. Ini yang jadi masalah. Tuhan telah menebus kita dari dosa. Tapi banyak di antara kita yang masih hidup dalam dosa. Tidak hidup dalam kemenangan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada yang model-model begini, oh kasihan, bertobat jo. Karena Tuhan setebus patorang dari dosa. Dia selamatkan orang. Maka dari itu orang mesti bersyukur. Kalau orang punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah ingkari Tuhan Yesus saudara. Ya. Jangan tukar apapun iman kita dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Jangan tukar iman dengan apapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena Tuhan Yesus torang penjuru selamat yang telah menyelamatkan kita. Maka dari itu torang bersyukur karena torang punya Tuhan Yesus dalam torang kehidupan. Amin. Makanya kalau tanya, kenapa torang mesti bersyukur? Bersyukur karena ada Tuhan Yesus dalam torang kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan. Maka dari itu torang mesti sadar diri. Mesti menaikkan torang ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Yang ketiga saudara, kitab Mazmur menulis ada berkat yang Tuhan berikan. Tanah-tanah digemburkan, disuburkan saudara. Mereka menikmati berkat yang berasal dari Tuhan. Saudara, berkat itu cuma dari Tuhan, tidak dari lain-lain. Karena Tuhan itu sumber berkat. Dia yang kasih itu berkat saudara. Ya, berkat itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mau berkati, pasti dia berkati Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau dapat berkat, jangan lupa kasih yang Pak Tuhan. Ya, kalau diberkati dapat berkat, jangan lupa bersyukur. Masuk gereja sana, pi ibadah. Jangan lupa bersyukur dengan keberadaan kehidupan torang. Ya, kalau Tuhan sudah berkati dan kita menikmati berkat Tuhan, jangan lupa Pak Tuhan. Torang datang bawa syukur di hadapan Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kasih ucapan syukur untuk Tuhan. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberi untuk Tuhan. Amin. Nyandak koncudu saudara. Ya, ada orang diberkati dengan limpah, tapi DP koncudu le dengan limpah saudara. Ya. Ini yang masalah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jangan orang nanti baik-baik pas mau calon saudara ya. Mau kasih ini, kasih itu. Ya. Dapat lihat dermawan sekali saudara. Ya. Sertanya jadi angka semua. Saudara. Orang kalau hati dermawan dia akan memberi tanpa embel-embel tertentu. Karena setiap pemberian kita dilihat oleh Tuhan. Apalagi pemberian yang didasarkan pada ucapan syukur. Pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehingga jangan lupa orang. Kasih ucapan syukur pada Tuhan. Bersyukur atas berkat yang Tuhan so kasih di tengah-tengah orang kehidupan. Amin saudara. Makanya di sini di ayat yang kedua ya. Kepadamulah orang membayar nasar. Apalagi kalau orang bernasar saudara. Orang harus tepati itu. Ya, ada orang bernasar Tuhan kalau kita so baik, kita semua rajin pi gereja, kita semua rajin pi ibadah kate serta so baik, kok ada batang idong, kok ada mesra, nyana ada saudara. Ini yang jadi masalah. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, saat kita menikmati berkat Tuhan, saat Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita, jangan lupa kita untuk bersyukur.
Jangan torang jadi orang yang nintau diri, yang tak sadar diri bahwa apa yang torang nikmati, apa yang torang rasakan, apa yang torang alami, berkat Tuhan yang torang nikmati itu semua dari Tuhan, saudara. Makanya jadilah orang Kristen yang tidak lupa untuk bersyukur. Jadilah orang Kristen yang nyadak koncudu. Jadilah orang Kristen yang mau bersyukur di hadapan Tuhan. Lewat keberadaan kehidupan kita mau nyatakan itu dalam ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin, saudara. Semoga firman ini memberkati kehidupan kita semua. Selamat berpengucapan syukur. Marjang cuma DP rame-rame, saudara. Tapi jangan lupa bersyukur. Torang mesti datang pi ibadah. Itu bersyukur, saudara. Bersyukurnya cuma makan dodol dan nasi jaha. Tapi bersyukur saat orang hadir dalam persekutuan, menikmati anugerah Tuhan. Torang bilang makasih Tuhan. Karena sampai hari ini torang ada karena Tuhan. Ketika torang boleh menikmati panen yang Tuhan hadirkan dalam torang kehidupan, tanaman-tanaman subur, semua karena Tuhan. Bawa itu Pak Tuhan, bersyukur karena Tuhan telah memberkati. Amin, saudara-saudara. Semoga firman ini senantiasa memberikan motivasi bagi kita dan juga memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini akan memotivasi kehidupan kami. Kami hidup bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur karena Tuhan mendengar doa kami. Bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Tapi juga bersyukur karena Tuhan yang memberi berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini akan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.